buat teman-teman ya yang mau booking Adam ya, Solo lah ya, pokoknya nggak bakal melewatkan lah ya. Ya, satu kata terakhir, siapapun kita, dari mana kita berasal ya, mau pangkas rambut, mau barber, mau salon, mau premium ya kan, atau mau yang di kampung dimanapun berada, kita tetap saudara satu profesi ya, yaitu tukang cukur Indonesia ya. Mari kita sama-sama ya bergandengan tangan ya untuk Indonesia yang berdaya. Maju tukang cukur Indonesia, bersama kita bisa. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu Bang Adam Anwar Ibrahim ya, salah satu capster yang telah mencapai predikat 10 terbaik dari aplikasi The Capster, yang tentunya gue sendiri ya kan yang melihat sendiri dengan mata kepala gue sendiri. Bang Adam ini memang selama pandemi ini pelanggannya itu sangat luar biasa sekali, dimana gue juga merasakan gitu ya kan, pada saat pandemi ini sepinya pelanggan gitu ya kan. Tapi Bang Adam ini dengan dengan kelihayannya ya, dia mendapatkan pundi-pundi ya di tengah pandemi ini ya teman-teman. Mari kita obrolan ringan bersama Bang Adam ya. Selamat datang Bang Adam. Selamat datang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Adam? Sehat. Bang Adam ini hari ini cukup lelah. Tadi dia baru menyelesaikan satu panggilan juga ya Bang Adam ya? Iya. Jam berapa tadi? Tadi jam 7:30. 7:30 ya? Iya. Iya. Bang Adam, apa nih ya kan yang membuat Bang Adam itu terjun ke lapangan dan memutuskan untuk bekerja sebagai tukang cukur online. Dulunya juga punya barber sendiri ya Bang Adam. Gimana tuh Bang Adam? Cerita dong ke teman-teman. Jadi ya awalnya itu ya pas punya barber itu di tahun 2019 di November ya. November berjalan ke 2 bulan di barber, temen nawarin masuk ke The Capster. Awal-awalnya tuh. Ya, teman. Itu udah buka barber ya? Udah buka. Nah, pas itu kan berita tentang pandemi itu kan belum masuk ke ituan. Tahun 2019 ya, iya, masuk ya? belum masuk di Indonesia. Baru di luar aja. Nah, pas sampai di Indonesia itu kan bulan Maret. Nah, di bulan Maret itu saya udah daftar di The Capster. Udah daftar di The Capster. Terus saya akan dapat orderan pertama kali itu di daerah Kosambi. Oh, daerah Jakarta Barat ya Mas? Ya, Jakarta Barat. Itu antara yakin sama nggak yakin bisa diterima. Bisa diterima. Nah, ya, dengan hasil cukurannya. Hasil cukurannya ya. Karena The Capster sendiri juga punya standar sendiri. Iya. Nah, dari situ yakin nggak yakin ya dijalanin aja dulu. Pas begitu orderan 1, 2 jauh deket diambil terus. Masuk dapat terus 1, walaupun jauh tetap diambil. Sejauhnya itu sampai mana tuh sejauhnya? Kalau saya itu megang 3 wilayah, ke Jakarta Barat, Tangerang Selatan sama Tangerang Kota. Nah, yang sering saya itu ambil Tangerang Selatan, yang rame lagi pas awal-awal pandemi. Di Ciputat, Pamulang, itu walaupun 1 saya paranin. Oke. Nah, pas udah mendekati Lebaran, di barber juga udah mulai goyah lah. Ibaratnya orang pengunjung udah mulai sepi. Tapi saya di panggilan begitu ada terus. Jadinya pas abis Lebaran berapa bulan saya tutup tempat, saya fokuskan di online.
Di online aja. Itu tempat tetap buka apa Tutup. gimana tuh? Tutup. Karena kalau dibuka juga sayang-sayang, cuman bayar sewanya aja. Oh gitu. Jadi ditutup. Situ tutup ya. Ya udah seiring berjalan ya dengan keyakinan sendiri bahwa ya kalau kita bisa belajar, bisa ikhtiar, Iya. bisa lagi masih berusaha, pasti ada jalannya. Nah, saya pernah ingat pesan dari Syekh Ali Jaber itu, Iya. kalau mau kita keluar rumah itu harus ada satu kalimat lah, Ya, satu amalan tuh. satu amalan atau satu kalimat itu yang harus kita jalani. Nah itu setiap hari saya keliling itu, walaupun saya mau keluar ke barbershop atau mau keluar kemana, itu pasti saya lakuin. Dari situ pas itu saya tambah dengan ayat-ayat yang saya hafal, sholawat yang saya tahu lah, saya ingat. Itu setiap perjalanan sampai tujuan itu saya nggak putus-putus sholawat. Oh, gitu. Jadi selama perjalanan itu pokoknya baca salawat terus. Baca sholawat terus. Nah dari situ ya balik lagi, kalau masalah rezeki itu Allah yang mengatur. Oke, yang penting kita. Iya, penting kita udah ikhtiar, udah usaha. Jemput lah ya. Iya. Nah dari situ kita nggak duga-duga orang yang tadinya order satu orang itu bisa sampai 3 sampai 5 orang. Nggak dari satu panggilan. Satu panggilan dari satu orang. Satu tempat. Satu tempat. Oh. Itu nggak diduga-duganya itu. Cuman emang nggak semua. Cuman kalau dari keyakinan saya ya harus saya lakuin, mau kemana saya tujuannya itu saya harus baca terus. Bang Adam gitu ya, ini kita flashback ke belakang lah ya. Itu Bang Adam itu bergelut di dunia pangkas rambut atau cukur rambut ini udah berapa lama tuh Bang Adam? Kalau saya awal bukan masalah nyukur di terjun ya, saya dari awal bisa itu di tahun 2009. Wow, lama juga ya. Dari tahun 2009 saya udah mulai nyukur teman-teman, cuman yang dibayar kopi, rokok, Oke, cuman iya. itu aja. Nah pas di situ saya lulus SMK di 2012. Nah sepupu saya juga buka barbershop, pangkas rambut tuh di situ di daerah Meruya tahun 2013. Dia juga pernah bilang udah di sini aja lu nyukur. Cuman saya mikir lagi, kalau saya langsung nyukur, ijazah saya buat apaan? Saya sekolah sampai tinggi. Oh, sekolah terus Sampai tiba-tiba lulus. jadi tukang cukur, terus buat apa gue sekolah? Oh iya, Ya kan? kalau mau langsung jadi tukang cukur, saya kerja di supermarket, di restoran, di proyek. Saya udah jalanin pas di situ. Emang ya mungkin kehendak Allah ya, tujuannya ke situ. Ya pasti ke situ juga baliknya. Iya, karena apa namanya secara kalau ibaratnya udah takdirnya kan? Iya, udah takdirnya, udah jalannya di situ ya ke situ, balik situ. Nah saya dengan keyakinan itu saya lihat, walaupun saya nyukur panggilan 1 atau 2 saya di rumah, karena saya pas begitu kan emang awal itu pas udah berkeluarga, Oh, udah nikah tuh? udah nikah, digabung 2019. 19? Oh, baru. Iya, baru kemarin. Nah itu yang diituin, yang penting mah kita banyak sama keluarga. Jadi saya ngelepasin barbershop itu karena satu, saya pengen banyak waktu sama keluarga. Banyak waktu sama Iya, keluarga. makanya saya udah lepas lah barbershop daripada ini, panggilan aja walaupun 1, 2, 3, yang penting kita nikmatin aja hasilnya. Dan ntar besok mah ya pasti ada rezeki lain yang gak diduga-duga. Tapi dari situ ya emang saya bukan bergelut di dunia cukur doang, kayak di sablon. Oh, di sablon juga. Di sablon juga, terus bantu-bantu sepupu juga, dagang-dagang barangannya juga, terus dagang alat sablon juga, Jual juga ya? jual juga. Jadi karena kalau dari saya itu yang penting halal, penting halal itu kita mau berusaha dari mana aja nggak jadi masalah. Yang penting tujuannya benar kita. Gitu. Jar, coba dilihat itu ada pertanyaan kan Jar? Di Instagram. Ini Instagram itu tuh kasih tau. Ya jadi teman-teman ya, kenapa malam hari ini gua sengaja gitu ya kan ngundang Bang Adam ya di Dread Shop Undercover ya, karena gue sangat tertarik sekali gitu ya kan
gue pengen ngulik ilmunya, menguliti. Ya, istilahnya itu gue pengen menguliti Bang Adam ini ya kan. Gimana sih resepnya gitu ya kan bisa sukses kalau secara hitung-hitungan total di aplikasi sih mungkin udah sekitar 500 pelanggan ya Bang Adam. Iya. Ya? 500. Bisa lebih kalau itu. Tapi Bang Adam kan nggak main di satu aplikasi aja secara apa namanya independen juga kan main kan. Main gitu. juga. Bisa dibilang udah ribuan kali ya. Dari panggilan dari luar, dari pribadi itu ada aja. Nah Bang Adam, gimana sih cara menjaga gitu ya kan biar customer itu atau pelanggan kita nih yang udah terbiasa dengan cukur di rumah itu biar dia tuh manggil kita lagi gitu. Jadi kalau saya mah bukan satu lagi cukur bukan di masalah kerapian. Yang penting kita selalu datang on time. Waktu. Karena waktu itu yang paling disiplin. Oke. Dari waktu saya pernah ambil orang minta mesan jam 7 pagi. Setengah 7 saya udah nyampe rumahnya. Karena itu orangnya mau kerja kantoran. Nah itu yang saya yang jadi pedoman saya itu ya waktu. Saya harus dari tempat satu ke tempat satunya lagi, itu waktu harus sama dengan janji saya. Lewat dikit kemudian saya batalin. Saya nggak mau orang itu kecewa. Sama waktu. Selanjutnya apa lagi tuh Bang Adam? Dari waktu itu terus kita bukan masalah kita ngobrol asik atau gimana. Yang penting kita bisa nyambung lah dengan apa yang dia omongin, ya dengan omongan dia. Dan nggak terlalu banyak basa-basi nanya so akrab juga. Soak lah ya. Iya, nggak usah banyak lu gini maksudnya tentang hobi. Aku gini orang ntar bingung kenal kagak. Lu nanya hobi gua. Soak istilahnya. Soak amat sih lu ya. Iya. Kan? Mau muntah ntar lama-lama lah gitu. Ya apalagi tuh Dam? Pada situ ya itu ya emang yang paling terakhir ya itu baru dari hasil cukuran. Hasil. Nah, tips saya kalau dari anak kecil, kalau mau nyukur anak kecil itu, kalau bisa dari awal sampai dia berapa tahun, itu jangan tukar-tukar sama orang tukang cukur. Jadi dia terbiasa. Dia terbiasa. Dengan tukang cukur pribadinya dia ya. Iya. Jadi kalau ditukar-tukar pasti anak itu kalau merasa takut, sampai kapan juga takut. Gitu ya? Iya. Ada gak sih Dam customer atau pelanggan tuh yang nyebelin gitu? Pernah gak sih? Ya ada. Cuman saya mah nggak terlalu ya. Penting saya cukurin ya saya terima kalau emang juga. Itu kan saya mah bukan masalah aja bawelnya. Yang penting hasilnya saya mah. Hasil keuangan dia mau ngoceh mau bodo amat. Kan misalnya gini kan. Bang Adam udah dipanggil jauh-jauh bayar mahal lagi ya kan gitu ya kan udah telat datangnya kan hasil cukurannya nggak bagus atau bagaimana tuh Bang Adam? Kalau itu sih belum ada. Alhamdulillah belum ada. Berarti lu keren bro. Tapi kalau aja itu nggak ada. Tapi kalau bayaran lebih pasti ada. Pasti banyak. Nah itu dia. Yang istimewanya Dam ya pernah nggak sih lu ngalamin hal-hal istimewa gitu ketika lu mendapatkan satu pelanggan gitu ya kan? Apa sih yang lu pernah rasain hal istimewa seperti apa? Yang paling istimewa lah ya, kalau istimewa pasti banyak lah ya kan? Istimewa pasti banyak. Yang penting ya dari customer juga bisa saling menghargai. Kadang ada customer kita datang pagi-pagi itu nggak menghargai. Kadang ya kita datang sekedar datang aja. Kasih air enggak? Kasih air enggak. Cuman kalau yang sering saya alami itu banyak customer yang royal juga. Kadang ada yang ngasih susu pas pulang, ada ngasih bingkisan. Susu itu apa nih? susu kotak, masih susu gantung. Kali. Ini kan jangan sampai netizen ntar bingung susu apa nih? Jar, tamu kita kok kagak dikasih air gimana? Nanjar nih, wah kacau nih Nanjar nih. Tolong itu dibikinin kopi dulu Bang Nanjar. Kacau Nanjar kagak seru lah. Gimana mau ngerokok aja Kang Adam, bebas di sini mah orang asli jadi mati. Kayak tadi aja. Enggak, Jar? Belum ada. Siapa aja tuh yang hadir? Semon. Iya, Bang Adam gitu ya kan. Ya itu apa namanya ya hal-hal yang istimewa lah ya gitu ya. Pernah nggak sih nyukur-nyukur pejabat-pejabat pemerintah kah atau dari asosiasi tertentu kah yang pernah Bang Adam potong gitu? Kalau nyukur sih saya nggak tahu. Nggak kenal ya? Nggak kenal. Saya mah yang penting orang bayar aja.
anggota parlemen kan iya, gitu ya. nggak nanyain Apakah dia secara anggota CIA, FBI, Iya. FBR. nggak nanyain secara detail, emang bapak orang mana, orang kerjanya apa, yang nggak nanya juga. Paling kalau itu ya paling kalau emang udah tahu paling apa iya, dari gitu ya. dokter itu ada, pokoknya di situ apa. Terus kayak apa? Yang kemarin juga ada anggota DPR 3, cuman saya emang nggak mau gempor-gempor, Iya. biasa aja, nggak mau ya terlalu karena menurut saya kalau saya ditinggiin takut saya yang lupa, Oke, mending saya biasa yang rendah gitu, siap. rendah aja, jadi saya nggak perlu. Ibaratnya ilmu padi lah ya. Iya, makin tinggi makin berunduk. Nanti makin berunduk. Nah, Kang Adam, apa? Adam, jadi begini bro, Bang Adam ini dikenal sebagai seorang capster yang bisa dibilang itu secara etika, attitude di lapangan itu, ini sih bukan menurut Adam sendiri, tapi ini menurut orang ya, menurut orang, penilaian orang gitu, yang diceritain ke gua itu, Adam itu orangnya sangat baik gitu ya, beretitude baik, ya yang gue lihat sendiri gitulah. Ibaratnya dia berbeda dari kebanyakan pemuda-pemuda lain, kayak gue ini kan pemuda brengsek lah gitu. pemuda brengsek lah ya kan. Kalau Adam nih enggak, dia 5 waktunya dijalanin gitu ya kan, dan gue sangat iri juga sih gitu kan. Gila, gue kapan ya bisa kayak Adam ya gitu ya kan, balik lagi gitu kan, apa namanya secara dia apa namanya di tengah kesibukannya dia sholat, apa namanya sempat-sempatin dia sholat gitu ya kan. Kadang gue merasa bersyukur juga gitu, kapan ya gue bisa kayak Adam gitu ya kan. Nah, Kang Adam, ada nggak sih impactnya gitu, apa namanya ya, dari yang lo lakuin itu ya kan, kebaikan-kebaikan itu, ibadah-ibadah lo itu ke dalam diri itu lo lebih tenang atau seperti apa sih? Ya satu, emang kita beribadah itu untuk ketenangan ya. Kalau masalah kita dengan niat dan tujuan itu balik dari kita, niatnya apa dan tujuannya apa. Kalau kita masih sholat tapi niat kita jelek buat orang lain, mending nggak usah sholat, Gitu ya. mending kita bersih aja, nggak usah berpikiran macam-macam tentang orang gini, iri dengan orang. Yang ya sholat itu yang penting terutama niat. Kalau sholat tanpa niat itu kan nggak sah. Nah itu Apapun itu tergantung dari tergantung dari niatnya. Makanya niat kita, tujuannya kita apa. Makanya niat saya sebelum saya sukses, sebenarnya sebelum masih orang tua masih ada, pengen banget naikin orang tua umroh. Amin. Ya, teman-teman doain ya, semoga rezekinya Adam semakin apa namanya berkah gitu ya kan, bisa mengumrohkan kedua orang tuanya ya Kang Adam ya, amin ya. Tapi boleh lah ya, itulah ya, apa namanya, cerita lah ya, selama pandemi ini kan dari tahun 2020 lah ya. Iya. 2020 sampai sekarang hampir setahun ya Bang Adam ya. Apa Setahun lebih. Setahun lebih ya. Gabung di Capster itu setahun lebih. Gitu ya. Hmm. Itu bisa dibilang omsetnya lebih besar daripada orang buka barber ya. Iya. Benar nggak sih? Bener. Benar ya? Bener. Berarti besok-besok teman-teman nih kayaknya nih pindah ke cukur online semua nih. Ya, tapi jangan terjun dulu kalau belum tahu tip and triknya. Gimana tuh Kang Adam tuh? Awal-awal tuh kan sulit banget tuh, ibaratnya kan biar orang kenal kita gitu ya kan. Apa sih yang dilakuin sama Bang Adam ini? Yang penting Cara marketingnya itu kan luar biasa banget. Yang penting ya kita satu lagi ya, dari kita udah di aplikasi ya kita sering-sering posting foto dengan hasil cukuran. Hasil cukuran ya? Hasil cukuran itu posting, kita nge-tag Sebagai portfolio. iya, tag apalah, tagar-tagar apa. Tagarnya apa aja tuh Kang Adam biasanya? Biasanya cukur panggilan, cukur online, cukur rambut bayi, iya, home service apa aja itu. Nggak mesti harus sama sih, kita penting mah orang ngelihat itu kan nggak mesti harus orang nyari cukur online. Kadang orang ngelihat misalnya di ituan tentang Explorer Bogor, itu kan kalau jangan lihat bisa juga dia bakal referensi. Oke. Nah dari situ kita sering-sering posting. Postingnya jangan di komunitas tukang cukur. Ya jangan sih, siapa yang mau nyukur? Kalau mau nyukur, temen cukur-cukuran lagi. Iya kan, di tempat umum lah ya, Iya. ibaratnya di komunitas-komunitas umum lah ya, seperti apa namanya, komunitas motor kah, Iya. gitu ya, motor antik kah, komunitas burung, Nah, ikan cupang gitu ya. Kalau bisa di tag dengan ituannya, dengan nama-nama perumahannya. Oh, perumahan. Iya. Kalau biasanya kalau nama-nama influencer itu suka kena spam ya. Iya.
kadang kena spam. spam ya? Cuman saya nggak mau ngedompleng dari nama orang. Oh gitu. Iya, Jadi karena saya memang main kuat. pribadi aja. Power Iya. of self ya, kekuatan diri sendiri ya. Karena yang banyak itu yang karena orang dompleng dari buzzer itu kebanyakan kena hack semua. Kena hack Akhirnya semua. kena ban ya. Kena banner. Jadi kalau saya mah ya main biasa aja. Jadi dengan tagkan saya mau kemana, dengan misalnya saya cukur di Bintaro ya saya tag di Bintaro, terus di Pamulang, Ciputat. Dengan nama info-info misalnya info terkini, apa info Tangsel, itu bisa juga. Nggak mesti harus cukuran online, enggak juga. Nggak harus ya. Nggak harus. Yang penting orang tahu gitu ya. Iya, orang penting ngerjain orang ini tahu gitu ya. Lagi kalau kita posting mah bukan dari orang lihat atau nge-like itu yang jaminan. Yang penting orang itu pasti ada manggil enggak. Followers juga Iya, jamin. nggak jamin. Followers banyak kalau nggak ada yang nyangkut satu percuma. Kadang yang nyukur itu bukan dari followers, kadang dari orang luar. Gitu ya. Nah, itu kalau nanam-nanam kayak di mana-mana itu gimana tuh? Gue kemarin ya kan nyari nama apa ya, Coverboy Barbershop gitu ya kan. Ini kok ada di sini gue bilang, ya kan ada di deket barber. Gue bilang apa benar dia dulu bukan barber, itu emang sengaja ya Kang Adam ya? Sengaja, emang sengaja. Setiap saya ranjau ya? nanam ranjau, sistemnya sistem orang mancing. Kita naruh umpan, kita pancingan selagi belum dimakan ya biarin aja. gitu ya. Kalau emang udah ada yang ngendut nih, apa nongol dikit, Hajar gitu. tarik. Oke. Kita lobby, gimana caranya kita lobby? Ya kalau udah itu, kalau lobby kita bisa ya bisa berhasil, enggak ya udah. Kadang ya satu permasalahannya dari harga kadang. Dari harga ya. Iya. Jar masih aman nggak Jar? Masih aman ya? Baru berapa menit sih? Nggak mati lagi, ha? 20 menit. Masih hidup ya? Oke, kita lanjut lagi Kang Adam ya. Kang Adam gitu ya. Selama menjadi apa namanya, bisa dibilang apa sih nih? Tukang cukur online kah? Ada yang delivery home service gitu ya, delivery apa sih? DHC, delivery home service gitu ya. Kalau saya sih nyebutnya ya Apa? panggilan aja, cukur panggilan. Panggilan bukan cowok Iya. panggilan, lu bukan cowok panggilan. Enggak. Hah? Enggak lah. Pernah nggak sih lu apa dipanggil sama cewek apa someone gitu ya kan, sepi-sepi ya kan, bang cukur bang, ngapain bukan nggak cukur gimana tuh? Kalau cukur sih ada yang kayak orang-orang Nakal gitu, gitu ada ya, nggak nakal gitu ada. Cuman yang penting Sungguh pernah kan iya, lu pernah. dipanggil? Pernah. Yang penting kita nggak ngeluar dari niat kita. Gitu ya. Kalau emang Keluar niat dari kita jalur ya. ya Kalau jual keluar dari jalur sebenarnya banyak ya. Iya banyak. 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 Cuman saya nggak berani keluar dari jalur. Karena saya Ada satu itu. keyakinan sih, karena saya Oke. balik Karena lagi niatnya dari awal. dari niatnya. Saya juga jadi orang begini juga maksudnya bisa begini kan karena saya belajar, ada guru. Ada guru lah. Ada ya. guru. Jadi berguru ya. Iya, berguru juga. Ya, oke. Jadi bukan sekedar belajar tapi memang harus ada gurunya. Iya. Nanti kalau nggak ada gurunya gimana? Iya. Kadang orang belajar nggak ada gurunya ntar stres ya nggak ada yang ngobatin. Iya kan ada. Pasti ada gurunya lah. Dari setiap kita perubahan kita itu pasti ada guru. Iya. Jadi benar ya kalau selama pandemi ini solusi buat para capster ini adalah kita melakukan cukur online gitu ya. Iya. Itu benar tuh Dam. Ya bener, ada benernya ada enggaknya. Cuman dari dua belah pihak itu kan ada yang setuju dan nggak setuju. Yang nggak setujunya pasti yang para owner yang nggak bisa bergerak di dunia online. Oke. Pasti nggak setuju. Harus ini gembor-gembor gini. Yang setuju itu para caster yang nggak punya tempat. Oke. Itu pasti setuju. Makanya ya saling konfirmasi kalau emang itu. Oke, berkolaborasi. Iya. Jadi ownernya dapat, Owner casternya dapat, juga casternya dapat, dapat, gitu ya. iya. Memang apa banyak pro dan kontranya ketika sebenarnya sih apa ya, minim knowledge ya. Gitu belum berkomunikasi gitu ya kan tentang apa sih manfaatnya aplikasi ini gitu ya kan. Sebenarnya kalau kita kolaborasikan juga itu sangat bagus banget kan ya Kang Adam ya. Bener. Ya. Jadi Bang Adam nih bener ya. Berarti kalau seandainya apa namanya penghasilan dari cukur online ini lebih besar daripada kita bikin apa namanya pangkas rambut sendiri gitu ya kan dengan apa sih dengan harga yang
minim ke bawah lah ya, gitu ya kan, itu benar tuh. Benar. Benar ya. Iya benar. Sekali cukur itu bisa 10 orang kali ya. Kadang kalau hari Sabtu Minggu itu tergantung jaraknya. Saya pernah ngalamin itu sampai sehari 15 pala. Satu hari. Satu hari. Cuman satu keluarga itu bisa 4. Hmm. Kalau cuman satu orang itu paling yang saya pernah hitung cuman 8 tempat saya pernah ambil. Satu. Iya, satu doang. Karena saya ngitung jarak. Jadi saya itu ngitung jaraknya dari setiap orderan pertama saya minta share lokasinya. Orang orderan kedua saya share lokasinya saya minta. Jadi saya cocokin. Saya di tempat jalan ke tempat yang pertama berapa menit. Nah, saya nyukur misalnya target saya setengah jam atau 1 jam. Ya udah 1 jam misalnya. Ya saya berangkat lagi ke tujuan lain. Misal 30 menit ya, dengan itulah jarak yang kita tempuh. Maksudnya waktu. Misalnya dari rumah saya jam 8 sampai tujuan pertama jam setengah 9. Saya nyukur pertama sampai jam 9. Jam 9 saya jalan ke tempat yang kedua setengah jam lagi, jadi setengah 10. Jadi setengah 10 saya harus udah sampai sana. Cara ngatur waktunya begitu. Jadi udah ngebandingin lokasi yang pertama sama yang kedua itu udah mengukur jaraknya. Oke. Dari jarak terjauh dulu ya. Iya. Baru Dari terjauh baru balik terdekat. gitu ya. Iya. Soalnya kalau seandainya dari jarak terdekat tiba-tiba Dia yang paling- jauh. yang jauhnya misalnya di mana di Serang gitu ya kan, baliknya berasa banget gitu Iya, ya. balik kabar. Oke, sampai di situ apa namanya berarti kalau Kang Adam ini sekarang lebih memilih kerja apa ya sebutnya, kerja cerdas kali ya, gitu ya, dibanding apa namanya dulu kerja keras kali Kerja ya. keras. Dulu kan kerja keras, nyukur Dulu kerja ya kan, keras. satu hari 15 kepala, 20 Iya. kepala gitu ya dipangkas rambut. Sekarang cukup satu orang aja udah berasa ya. Dan Iya. Yang penting kita jangan itu apa, teknologi udah lama-lama makin canggih. Oke. Kita harus upgrade dengan teknologi yang ada. Oke. Kita harus nyari sumber tahu ini, teknologi ini apa fungsinya, ini apa. Ya itu satu lagi ya pasti ada referensi dari toko-toko barbershop yang lain. Kita bisa ngelihat, wah dia misalnya bisa buka Google atau YouTube apa di mana, itu kita bisa ikutin, bukan ngejiplak tapi kita mengikuti caranya. Gitu. ATM lah ya, analisa, tiru dan modifikasi gitu ya. Iya. Ibaratnya bagaimana caranya apa namanya teknologi ini kita manfaatkan buat mendukung aktivitas kita gitu ya kan, Iya. di lapangan, apalagi di era pandemi ini gitu ya kan. Semua orang itu sekarang arah pasar itu udah berubah Iya. gitu ya kan. Jadi Kang Adam, ada nggak sih pesan untuk teman-teman barber nih yang saat ini sedang berjuang menghadapi pandemi gitu ya, yang gue sendiri tuh ngerasain juga sih selama terakhir 2 bulan terakhir inilah ya, sejak virus Delta menyerang negara api lah ya kan gitu, baru berasa banget. Kalau 2 tahun kemarin sih masih aman-aman aja lah gitu. Oh iya teman-teman, kita udah divaksin ya teman-teman, jadi selalu. Kang Adam, gimana pesan-pesannya Kang Adam? Ya pesannya ya itu yang Buat para penting pejuang nih. untuk para pejuang yang penting satu lagi, balik lagi niat, tujuannya Kembali niat. kepada niat Niat Ibaratnya kita. beresin dulu niat Ya dulu gitu niat ya kita kan? mau kemana. Oke. Pasti kalau niat kita misalnya buat apa, ngebahagiain orang tua apa anak, insya tujuan Allah kita lah, berkah itu lah ya. berkah. Cuman kalau kita tujuan kita punya duit dikit-dikit poya-poya, dikit-dikit poya-poya, ya habis. Makanya niatnya itu dari mana kita. Apalagi niat mulianya Iya. ini pengen apa namanya berangkatin umroh gitu ya kan, keluarga. Wah insya Allah itu ya kan. Amin lah ya buat teman-teman ya. Apa tuh itu intinya tadi niat, terus apa lagi Bang Adam? Kerja keras kah, harus Ya kerja keras juga. mau apa namanya ya, mau pahit-pahit dulu kah, Iya. gimana tuh Bang Adam? Ya terutama itu niat, kerja keras, dan kita ya harus, kalau namanya hidup di jalan ya harus tahan panas. Hujan. Panas kepanasan, hujan kehujanan, kering kekeringan. Nah itu. Iya. Penting ya itu nggak boleh melenceng lah ibaratnya. Nggak boleh melenceng lah ya. Ya. Dengan satu tujuan. Kita nyukur misalnya kan pasti ada. Contohnya kayak driver online apa Grab, itu pasti kan ada yang melenceng-melenceng. Kalau tujuannya itu pasti dia mau ditawarin duit berapa juga pasti nggak mau. Gitu. Karena tujuannya bener, dia buat keluarga.
Jadi berapapun dijalanin ya. Iya, berapapun dijalanin, yang penting hasilnya buat keluarga itu aja. Gitu ya. Nah, Kang Adam, berapa sih tarifnya Kang Adam nih gitu? Biar teman-teman bisa tahu. Kalau tarif saya di aplikasi itu, kalau di aplikasi 60.000 masih di premium. Cuman kalau di panggilan pribadi saya itu 100.000 dan itu belum termasuk jarak. Bisa bisa ditemui di mana aja nih Kang Adam nih? Salah satunya di aplikasi di Capster, terus apa lagi tuh? Di Capster, terus di Google Map. Di Google Map ada kata kuncinya cukur panggilan, cukur online. Adam tuh yang paling utama. Itu udah pasti saya. Terus kayak di Marketplace, Tokopedia, di Shopee, Bukalapak, itu pasti ada. Itu emang saya bikin semua. Karena kita ada Marketplace, kita nggak manfaatan, percuma kalau kita ketinggalan teknologi. Jadi di Marketplace juga jualannya jualan jasa ya? Jual jasa juga, jual alat juga. Yang penting kita jualan. Iya. Bukan jual diri kan? Bukan jual diri. Jual diri jangan teman-teman ya. Ya. Jadi gitu teman-teman ya, banyak banget nih hal-hal yang kita petik dari Adam gitu ya kan. Ya yang pertama ya tadi itu niat gitu ya kan. Ya benar, beresin dulu niat lu gitu kan. Lu melakukan pekerjaan ini niatnya untuk apa gitu ya kan. Baru gitu ya Dam. Iya. Tujuan apa? Ya kalau niat kita mau masuk cukur misalnya, niat pengen banyak duit, ya niatnya pengen banyak duit. Kan belum dikasih banyak duit. Tapi duitnya buat apa? Duitnya buat apa? Contoh ibarat kita kayak tukang parkir. Tukang parkir dikasih sama orang. Itu orang itu ikhlas apa enggak ngasih uang parkir? Ya begitu sepertinya Allah itu ngasih ke kita. Sama aja tadi kasih juga kan. Dikasih mau dikasih. Cuman ikhlas enggak itu dikasihnya. Nah itu intinya niatnya itu kita. Tergantung daripada niatnya, yang membedakan itu niatnya. Niatnya. Oke. Ada lagi nggak sih Dam yang pengen diungkapin? Udah itu aja. Emang yang belum kecampaian itu karena yang belum sampai apa tuh? pengen berangkatin orang tua umroh, tapi orang tua yang perempuan udah nggak ada. Udah nggak ada. Tinggal bokap doang. Kira-kira kapan nih? Udah ada rencana belum sih? Rencana ada, cuman ya itu satu. Walaupun kita nyukur banyak, tetap kalau namanya keluarga pasti dia membagi dengan ini kebutuhan ini. Yang penting gimana caranya kita bisa manajemen ini keuangan rumah tangga. Bisa disisihin apa 20.000, apa 30.000 itu bakal pertimbangan. Oke, Kang Adam sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Kang Adam ya, salah satu capster andalan gitu ya, dimana pelanggannya itu udah sangat luar biasa sekali. Pokoknya kalau teman-teman ya kan di daerah mana sih dong? Di daerah mana sih? Kalau di biasanya kalau di kota malah kan saya lebih sedikit. Kebanyakan di Tangsel, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, sama Jakarta Barat. Areanya tuh. Ya, itu pasti. Udah pasti. Cuman kalau area kebanyakan saya ngambil di pribadi itu kebanyakan di Jakarta Selatan. Bintaro, di Kemang, Cilandak, ya di Pasar Minggu juga pernah. Ada nomor telepon nggak yang bisa di-share ke teman-teman nih? Nomor telepon ada. Silakan, boleh nggak apa-apa. Nomor telepon 0821 2202 6473 ya. Itu kalau mau booking itu listnya udah ada. Ya, buat teman-teman ya yang mau booking Adam ya, insyaallah lah ya, teman-teman nggak bakal dibawakan lah ya. Jadi silakan aja tadi nomor tadi. Jadi Kang Adam ya. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih Kang Adam ya, sehat-sehat selalu ya, semoga impiannya bisa terwujud, amin ya. Semakin sukses, semakin berkah gitu ya, terus bergerak, terus bertumbuh dan terus bermanfaat bagi umat dan bangsa serta negara, amin. Sukses ya Kang Adam ya. Luar biasa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ferry Diansyah. Saya Adam Anwar Ibrahim dari Dreadshop Undercover, Barbershop Undercover, Dreadlock ID, BHC, Dreadshop ID ya. Sukses selalu buat teman-teman semua. See you.
Motivasi untuk belajar kursus adalah yang pertama itu ya untuk mempunyai skill atau mengasah skill kita sendiri. Yang kedua, kedepannya pengen punya usaha barber sendiri ataupun kursus, tempat kursus gitu kan. Dan juga motivasi yang lainnya itu yaitu membantu sumber daya manusia juga. Dan yang kedua, kenapa saya pilih guru kursus, itu yang pertama, saya itu minat belajar itu yang benar-benar udah terbukti itu kan. Karena saya lihat kalau di guru kursus itu kita benar-benar diasah, belajar dengan trainer yang udah dijamin punya sertifikat resmi, dan juga kita diajar secara tahapan yang bagus gitu kan. Dan kesan selama belajar itu yaitu dan dapat motivasi yang baru. Kedua, kita bisa belajar secara apa ya namanya ya, belajar secara apa sih namanya ya, Mendalam. secara mendalam gitu kan. Dan kita juga belajarnya itu secara perlahan tapi pasti gitu kan. Kita nggak perlu cepet-cepet gitu, tapi masuk, yang penting masuk pembelajarannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Indonesia dimanapun berada, ya, Go Kursus Indonesia membuka pendaftarannya ya di www.gokursus.com atau gokursus.com. Kursus fundamental barber atau seni rambut seperti dreadlock, cornrow, ya, dreadlock, dan seni rambut kepang lainnya, silakan saja ya melalui Instagram ya gokursus.indonesia atau website kami di gokursus.com. Salam sukses selalu untuk Anda semua.